Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita memberikan waktu kita untuk bersekutu kepada Tuhan dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Sertai kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu supaya firman yang kami baca memberikan kekuatan dan kuasa Roh Kudus menolong kami. Pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang menjadi renungan kita saya ambil dari Filipi 2 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tema yang saya mau ambil dari bacaan ini adalah kerjakanlah keselamatanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengerjakan keselamatan. Apakah maksudnya? Apakah keselamatan yang sudah kita terima itu bisa hilang? Mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan atau hidup dalam ketaatan. Itu berarti mengerjakan keselamatan, menghidupi iman kita, berjalan sebagai seorang pengikut Kristus. Hidup sebagai murid Kristus seperti apa adanya. Ini bukan dalam pengertian mengerjakan keselamatan dengan maksud supaya keselamatan itu jangan hilang, kita pertahankan. Tidak seperti itu. Karena keselamatan yang sudah diberikan tidak akan dapat diambil kembali. Ini juga bukan dalam arti untuk mencapai keselamatan maka kita harus mengerjakan keselamatan itu. Mengapa ini penting? Karena keselamatan kita sudah dikerjakan dengan sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui salib dan kebangkitannya. Usaha kita tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi keselamatan yang sudah kita terima dan diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu mari kita lihat pada ayat yang ke-12. Diawali dengan kalimat, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Oleh sebab itu dari sini kita bisa lihat bagaimana sih wujud mengerjakan keselamatan itu. Dalam bagian ini kita akan melihat macam ketaatan yang dituntut oleh Allah dari kita untuk mengerjakan keselamatan. Yang pertama adalah ketaatan yang konsisten. Dalam ayat 12 ini Paulus mengatakan kamu senantiasa taat. Karena itu bla bla dan seterusnya. Hal ini mau merujuk pada konsistensi ketaatan yang sudah ditunjukkan oleh jemaat di Filipi mulai dari awal pelayanan Paulus di sana dalam Kisah Para Rasul pasal 16 sampai pada waktu Paulus menulis surat itu. Ketika dia mulai pemberitaan Injil di Filipi, beberapa orang langsung merespon menerima firman Tuhan. Pada Kisah Para Rasul 16 ayat 14, mereka bertobat kepada Tuhan. Dan ketika dia berada di tempat lain, jemaat Filipi tetap mendukung pemberitaan firman Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 10, 15 dan 16, mereka tetap bertahan dalam penganiayaan yang terus-menerus mereka alami. Mereka tetap memelihara imannya. Oleh sebab itu keselamatan adalah sebuah proses yang terus berjalan sampai di ujung perjalanan hidup kita, sampai kita mati. Kalau begitu, saya mencoba menyelaraskan firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 10 yang mengatakan begini. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu, kita bisa mengerti ayat ini. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, ada 3 tahapan penyelamatan yang disampaikan dalam ayat pembanding ini. Penyelamatan bagi roh kita, penyelamatan bagi jiwa kita, dan penyelamatan bagi tubuh kita. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Inggris, 2 Korintus 1 ayat 10 ini mengatakan begini. Who deliver us from so great a death and not deliver, in whom who trust that he will yet deliver us. Oleh sebab itu maka keselamatan itu yang pertama, ia menyelamatkan kita pada masa yang lalu. Allah menyelamatkan roh kita. Yaitu pada saat kita percaya, kita dilahirkan kembali oleh firman dan oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Itu keselamatan yang pertama. Yang kedua, Allah menyelamatkan kita atau sedang menyelamatkan kita present time pada saat ini. Tiap-tiap hari ia menyelamatkan jiwa kita. Jiwa inilah yang setiap hari perlu terus-menerus dibaharui oleh Allah agar kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang
Allah dalam Kolose 3 yang ke-10. Jadi keselamatan yang terus-menerus berlangsung pada hari yang kita jalani setiap hari. Dan yang ketiga adalah Ia akan menyelamatkan kita. We will yet deliver, future tense. Yang terakhir kita akan diselamatkan tubuh kita dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Di mana kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata. Pada waktu nafiri terakhir berbunyi, sangkakala Allah berbunyi, kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Sebab daging dan darah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50. Keselamatan yang berlangsung tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa menyeluruh dan sempurna keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus mengerjakan keselamatan kita dengan hidup takut kepada Dia, dalam hidup ketaatan kita kepada Allah, supaya pada harinya sampai Yesus datang kali yang kedua, kita tetap bersama-sama dengan Dia. Kerjakanlah keselamatanmu, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan, meneguhkan kami, dan membimbing kami, supaya kami mengerjakan keselamatan kami sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.